Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'li ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ad-dahal hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita kembali menata, membulatkan, menguatkan niat kita untuk semaksimal mungkin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Islam mengajarkan para pemeluknya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ini artinya masing-masing orang didorong untuk menjadi paling unggul dibanding yang lainnya dalam berbuat kebaikan. Anjuran ini juga berkaitan dengan konsep kehidupan menurut Islam, bahwa yang hakiki dan abadi adalah akhirat, sementara yang semu dan sementara adalah dunia. Dunia dengan demikian adalah tempat menanam sebanyak-banyaknya kebaikan agar bisa dipanen pada kehidupan di akhirat kelak. Dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan bahwa manusia yang paling tinggi derajat kemuliaannya adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Informasi ini secara implisit juga bermakna anjuran berkompetisi dalam ketakwaan. Semakin muttaqin, bertakwa seseorang, semakin unggul kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada tipu daya yang cukup samar ketika seseorang berhasil memperbanyak kebaikan seperti ibadah wajib, ibadah sunnah, peran sosial, atau menjadi ahli di bidang pengetahuan tertentu. Jebakan tersebut adalah perasaan sudah sangat baik atau lebih baik dari orang lain. Sebab ini adalah pintu masuk bagi sikap untuk memandang rendah atau menyepelekan orang lain. Menjadi baik adalah satu hal, dan merasa sudah baik adalah hal yang lain. Yang pertama, menekankan sisi proses,
Sementara yang kedua cenderung menganggap sudah mencapai hasil. Padahal implementasi dari fastabiqul khairat harusnya adalah proses tidak berkesudahan. Ketika kita berhenti karena sudah merasa berada di posisi yang lebih baik dari yang lain, maka disitulah kita tanpa terasa sedang terperosok. Sebab merasa lebih baik dari orang lain adalah ketidakbaikan itu sendiri. Akhirnya apa yang tampak berhasil sejatinya adalah kegagalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yang artinya, janganlah kamu merasa paling suci, karena dialah yang lebih mengetahui orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ahli tafsir mengungkap ayat tersebut adalah kritik terhadap mereka yang gemar memuji dan membangga-banggakan amal sendiri. Padahal kualitas ketakwaan hanyalah Allah yang paling tahu. Bisa jadi suatu amal ibadah atau kebaikan itu di satu sisi terlihat menggunung, tetapi di sisi lain ternyata keropos dan rapuh, mudah runtuh dalam sekejap. Atau sebaliknya, amal yang sekilas tampak remeh bisa jadi sangat berharga di mata Allah karena dijalankan dengan penuh ketulusan dan hanya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana kita bisa selamat dari jebakan merasa lebih baik atau bangga diri, ujub yang menjadi pangkal sikap merendahkan orang lain? Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah memberikan kiat-kiatnya. Beliau merekomendasikan pendekatan manajemen pikiran yang selalu melihat kemungkinan positif dari orang lain, entah itu orang tua atau anak, berilmu atau kurang berilmu, mukmin ataupun kafir. Saat kita melihat anak kecil atau lebih muda, berpikirlah bahwa ia itu lebih baik dari kita. Walau mereka untuk bermaksiat tentu lebih sedikit dibandingkan kita yang lebih tua dari mereka. Saat kita melihat orang yang lebih tua, berpikirlah bahwa ia juga lebih baik dari kita. Sebab ibadah mereka tentu mulai lebih dulu daripada kita yang lahir belakangan. Ketika bertemu dengan orang yang pandai atau berilmu, kita juga diajak untuk berpikir bahwa itu semua adalah anugerah yang belum kita gapai, prestasi yang belum kita raih. Mereka tahu banyak hal tentang apa yang tidak banyak kita ketahui. Kita bukan cuma tidak selevel, tetapi juga sulit mengungguli kebaikannya. Ketika berjumpa dengan orang bodoh, kita juga diajak untuk berpikir bahwa ia tetap lebih baik dari kita. Andai pun mereka ini bermaksiat, tentu maksiat mereka lebih ringan daripada kita. Sebab mereka durhaka karena kebodohannya, sementara kita berbuat dosa justru atas dasar ilmu yang kita ketahui. Pengadilan akhirat kelak akan menjadikan ini dasar ketika waktu perhitungan tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita melihat orang kafir? Imam Al-Ghazali lagi-lagi menyuruh kita untuk menata pikiran bahwa ia juga mungkin lebih baik. Ajal orang tidak ada yang tahu. Bisa jadi Allah mewafatkan orang kafir itu secara husnul khotimah dengan memeluk Islam sehingga bersihlah dosa-dosa sebelumnya. Sementara diri kita tidak ada jaminan kita mati dengan masih membawa anugerah terbaik, yaitu iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mungkin mudah saja meraih simpati atau kesan sebagai orang soleh dan baik di mata orang-orang. Namun itu semua hanyalah semu, karena kebaikan yang hakiki adalah kebaikan di mata Allah di akhirat kelak. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa kebaikan di sisi Allah sesungguhnya adalah sesuatu yang masih misterius.
Kepastiannya menunggu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah? Kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, bal yambaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallah fi daril akhirah wa dzalika ghaibun wa huwa mauqufun alal khatimati fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdun. Bal yambaghi alla tanzuru ila ahadin illa wa tara annahu khairu minka wa annal fadla lahu ala nafsika. Ketahuilah bahwa kebaikan adalah kebaikan menurut Allah di akhirat kelak. Itu perkara gaib, tidak diketahui, dan karenanya menunggu peristiwa kematian. Keyakinan bahwa dirimu lebih baik dari selainmu adalah kebodohan belaka. Sepatutnya engkau tidak memandang orang lain kecuali dengan pandangan bahwa ia lebih baik ketimbang dirimu dan memiliki keutamaan di atas dirimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sang Hujjatul Islam juga menyebut ujub sebagai penyakit kronis yang ditimpa pun bukan fisik, tetapi hati yang penanganannya tentu lebih sulit. Penyakit ini juga tidak segera ditangani akan memancing penyakit-penyakit lain untuk datang, seperti gemar menghina atau merendahkan orang lain, mencaci maki, egois, tertutup atas nasihat, anti kritik, dan mungkin yang lebih ekstrim merasa berhak menganiaya orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tugas pokok manusia mengabdi total kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal kualitas ibadah, manusia memang harus mengikhtiarkan semaksimal mungkin, tetapi bukan untuk dibangga-banggakan, apalagi sampai menganggap rendah orang lain. Terlebih dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya faktor paling menentukan kita selamat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. La yunji ahadan minkum amalu qala rajulun wala iyyaka ya Rasulullah qala wa iyaya illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin walakin saddidu. Yang artinya, amal tidak akan menyelamatkan kalian. Seseorang bertanya, apakah amal juga tidak menyelamatkan engkau ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak pula amal menyelamatkanku, hanya saja Allah melimpahiku dengan rahmatnya. Akan tetapi luruslah, cari kebenaran dan amalkanlah. Semoga Allah selamatkan kita semua dari penyakit hati yang parah. Dan jikapun kita terkena penyakit hati sekecil apapun, maka Allah segera menyembuhkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.